ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Bagaimana obat yang dimasukkan melalui kulit? Infus atau suntik atau insulin dan yang lainnya. Ya. Taib. Sekarang insyaallah antum semua bisa jawab. Kalau suntik batal atau tidak? Hah? Suntik di sini batal atau tidak? Suntik di sini batal atau tidak? Suntik di bokong batal atau tidak? Di paha batal atau tidak? Kalau suntik di sini? Ini ada kejadian nyata. Jadi ada ikhwan di Madinah. Jadi di sana kan dokter kadang-kadang agak bercanda dan agak gampangan gitulah. Dokter-dokter bukan dari Arab Saudi tapi dokter yang didatangkan. Jadi kalau ngobati mahasiswa terkadang asal-asalan gitu. Pernah kejadian, nanti dihapus ya. Jadi ada kejadian sebagian mahasiswa disuntik, cerek. Begitu suntik setengah, temannya datang, dokternya tinggal ini ngobrol-ngobrol. Belum selesai. Ngawur. Saya pernah ke sana juga pertama, ya. Saya datang ke sana di rongsen ada saya. Setelah itu dia sebutkan hasilnya, katanya kamu nggak punya otak, rongsennya nggak ada. Ya memang rongsen nggak ada gimana? Dokter kurang ajar katanya, dokternya bercanda-bercanda ya. Jadi ada sebagian mahasiswa dikasih alat suntik, tahu nggak? Botol kan ada apa? Alat suntiknya. Dia nggak ngerti, dia buka, dia tumpah, dia minum. Padahal itu dikasih alat suntiknya, suruh nyuntik sendiri, sedot suruh nyuntik sendiri. Ke dokternya ngawur, tapi begitu. Jadi dikasih, kan harusnya dokter yang suntik. Mungkin dokternya buru-buru nih, kamu suntik sendiri, tapi dia nggak paham prosedurnya. Dia buka itu, dia minum. Jadi kalau suntik di mulut batal memang. Tapi kalau suntik di sini tidak membatalkan, karena itu bukan saluran ke lambung, tapi dia langsung ke darah, Dan tidak ada kelezatan di situ, tidak ada kelezatan. Dan dia niat memang bukan untuk menguatkan, tapi untuk pengobatan. Paham? Demikian juga insulin. Insulin juga bukan untuk makanan dan minuman, tetapi dia adalah untuk obat. Oleh karena suntik insulin pendapat yang kuat tidak membatalkan apa? Puasa. Demikian juga suntik-suntik yang lain. Yang jadi khilaf kuat di kalangan para ulama adalah kalau memakai impus. Karena impus ini ada nilai makanan dan minuman. Kita tahu para dokter mengatakan impus ini pengganti makanan dan minuman. Maka dari sini khilaf kuat di kalangan para ulama. Kalau suntik biasa tadi enggak, khilafnya lemah. Tapi yang jadi masalah tatkala impus, apakah dia makanan dan minuman? Maka sebenarnya ulama mengatakan iya, dia makanan dan minuman dalam bentuk yang lain. Memang tidak masuk ke lambung, tapi dimasukkan ke darah sebagai fungsi makanan dan minuman. Dari sini berarti impus itu membatalkan apa? Puasa. Dan ini pendapat yang kuat. Sebenarnya ulama mengatakan tidak membatalkan puasa karena tidak terpenuhi persyaratan. Ingat yang dilarang oleh Allah makan dan apa? Minum. Ini tidak dikatakan makan. Saya bilang ini makanan, ini tidak ada. Memang fungsinya seperti makanan, tapi tidak ada kelezatan didapatkan oleh seorang. Tapi pendapat yang mengatakan membatalkan lebih kuat. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa? Karena benar-benar fungsinya seperti makan dan minuman. Karena ini memang pengganti makanan dan minuman. Karena orang tersebut tidak bisa makan lewat. Tujuan infus memang untuk makanan dan minuman. Hanya saja orang yang sakit tidak bisa makan dengan jalur yang biasa, maka dimasukkan makanan lewat darah melalui infus. Dan ingat saya katakan tadi, di antara fungsi puasa adalah untuk mempersempit jalur aliran syaitan. Ya, dan tatkala karena orang berpuasa dia kurang makan sehingga syahwatnya berkurang karena aliran syaitan menjadi sempit. Nah, tatkala dia mengisi darahnya dengan impus, ini memperkuat dia. Jadi wallahu alam bisawab, yang benar impus membatalkan apa? Puasa. Lagi pula orang yang diimpus biasanya orang sakit. Kalau sakit sudah batal aja, enggak usah paksa apa? Puasa. Saya ulangi lagi pula, orang yang biasa diimpus biasanya orang sakit. Apa ada orang sakit, orang sehat diimpus? Jawabannya tidak ada. Orang yang diimpus biasanya orang yang sakit. Nah, kalau orang yang sakit dibolehkan untuk berbuka. Wa man kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian yang bersafar atau sakit, silakan berbuka. Jadi pendapat yang kuat impus itu membatalkan puasa. Adapun kalau memakai dahanat, pakai minyak balsam, minyak kayu putih, batal puasa atau tidak? Ya, kalau pakainya di lidah ya batal. Tapi kalau pakainya di sini di paha nggak jadi batal. Ini semua bukan saluran makanan dan minuman. Yang berikutnya terkait dengan obat bius. Ya.
Ini dari bentuk obat bius itu ada yang membius sebagian saya. Misalnya gigi, diberi obat bius sekitar gigi supaya nggak terasa sakit, atau dibius dari sebagian jarinya. Ya, ini masuk ya, masuk. Atau di sebagian badannya. Maka kalau dia pada sebagian saya cepat ininya, itu nggak ada masalah. Sebab itu tidak dianggap sebagai bentuk dari makanan, dan juga dia tidak masuk ke dalam pencernaan. Iya. Maka ini tidak ada masalah. Tapi yang menjadi masalah itu kalau biusnya bius total. Orang itu jadi tidak sadar. Menjadi tidak sadar. Nah, ini kalau dia menjadi tidak sadar, ini pembahasan sebenarnya sudah dibahas oleh para ulama ahli fikih dari semenjak dahulu terkait dengan orang yang tidak sadarkan diri puasanya syah atau tidak. Ada orang yang pingsan misalnya, puasanya syah atau tidak? Ini dibagi dua pembahasannya. Kalau dia pingsan sepanjang hari, dari semenjak terbit fajar subuh sampai terbenam matahari dia pingsan tidak sadarkan diri, maka ini tidak syah puasanya. Karena dia dihukum orang yang tidak apa? Tidak ada niat berpuasa. Dihukum orang yang tidak ada niat berpuasa. Iya. Dan orang yang berpuasa itu dia harus ada niat dari dia. Karena itu di dalam hadis dikatakan yad'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Hamba ini meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya, meninggalkan syahwatnya karena aku, karena Allah dia tinggalkan. Jadi ada niatnya. Jadi orang ini tidak sadar sepanjang hari. Jadi tidak bisa dihitung sebagai apa? Orang yang berpuasa. Jadi kalau ada orang yang tidak siuman 5 hari 5 malam misalnya, ya jangan dikatakan oh ini dia puasa. Ya, tidak. Tapi dikatakan ini orang yang tidak berpuasa sebab tidak ada niatnya. Baik, bagaimana kalau dia tidak sepanjang hari, siumannya sebagian dia tidak sadarkan diri sebagian waktu yang lain dia siuman. Ya. Dia siuman. Baik. Maka ini apabila kalau orang yang seperti ini apabila sudah ada niat dari awal puasa, misalnya di waktu subuh dia bangun, dia berniat puasa, setelah itu pingsan, lalu dia sadar, ya dia lanjutkan lagi, pingsan, dia sadar lagi sampai terbenam matahari, ini nggak ada masalah. Puasanya apa? Puasanya syah.